Buat kalian yang sedang mencari smartphone di rentang harga 3 hingga 4 jutaan dengan spesifikasi tinggi, ini dia rekomendasi terbaik dan terbaru di tahun ini. Kumpulan HP ini sangat cocok untuk berbagai kebutuhan. Mulai dari gaming berat fotografi mobile hingga sekadar hiburan seperti menonton film dan streaming. Di segmen harga ini, kalian sudah bisa mendapatkan smartphone dengan layar AMOLED, pilihan chipset kencang seperti Snapdragon seri 7, bahkan ada 8 atau Dimensity seri 8000 sudah menjadi standar. Tak ketinggalan kapasitas RAM besar dan penyimpanan lega, juga hadir untuk mendukung multitasking tanpa hambatan. Buat para pecinta fotografi, kamera beresolusi tinggi dengan fitur AI, baterai jumbo dan fast charging juga memastikan perangkat tetap siap menemani aktivitas harian tanpa khawatir cepat habis daya. Udahlah, nggak usah banyak bacot, ini dia rekomendasi HP 3-4 jutaan speknya. Udah mirip kayak HP mahal belasan juta cuy. Yang pertama ada Realme 13 Plus. Smartphone ini dibekali layar AMOLED 6,67 inci dengan refresh rate 120 Hz, yang bikin tampilan makin smooth dan tajam. Ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 7300 energi fabrikasi 4 nanometer, performanya ngebut abis buat segala aktivitas dari multitasking sampai gaming. Dengan memori internal 256 GB dan RAM 12 GB, lo bisa simpen banyak data tanpa takut kehabisan ruang. Buat para pecinta fotografi, kamera belakang 250 megapiksel plus 2 megapiksel siap menangkap momen dengan detail keren, ditambah kamera depan 16 megapiksel untuk selfie kece. Nggak ketinggalan baterai 5000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 80 watt, bikin lo tetap on the go tanpa khawatir kehabisan daya. Yang kedua ada Tecnopova 7 5G. Layarnya berukuran 6,78 inci dengan panel IPS LCD. Resolusi Full HD+, refresh rate 144 Hz, dan kecerahan hingga 900 nits. Ditenagai chipset MediaTek Dimensity 7300. Ponsel ini tersedia dalam dua varian memori RAM 8 GB dengan penyimpanan 128 GB serta RAM 8 GB dengan 256 GB, dilengkapi dukungan RAM virtual hingga total 16 GB. Untuk fotografi, Tecnopova 7 5G dibekali kamera utama 50 megapiksel dan kamera depan 13 megapiksel. Sektor daya ditopang baterai 6000 mAh, didukung fast charging 45 watt, wireless charging 30 watt, dan reverse charging 10 watt. Yang ketiga ada Tecnopova Curve. Smartphone ini hadir dengan layar AMOLED melengkung 6,78 inci dan refresh rate 120 Hz. Di balik tampilannya yang premium tersimpan tenaga dari chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultra dengan RAM 8 GB per 128 GB atau 256 GB. Kameranya juga mumpuni dengan kamera utama 64 megapiksel dan kamera depan 32 megapiksel buat selfie jernih maksimal. Daya tahan baterai 5500 mAh plus fast charging 45 watt siap temani aktivitas seharian penuh. Yang keempat ada Infinix Note 50S. Layar depan menggunakan panel AMOLED melengkung berukuran 6,78 inci dengan resolusi Full HD+ dan refresh rate 144 Hz, menawarkan tampilan visual yang tajam dan responsif. Ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultimate dengan fabrikasi 4 nanometer, ponsel ini menawarkan performa yang cepat dan efisien. Dilengkapi dengan RAM 8 GB dan penyimpanan internal 128 GB atau 256 GB. Kamera utama memiliki resolusi 64 megapiksel dan kamera depth 2 megapiksel, memungkinkan pengambilan gambar berkualitas tinggi. Kamera depan memiliki resolusi 13 megapiksel.
Ponsel ini dibekali dengan baterai 5500 mAh. Ponsel ini mendukung pengisian cepat 45 watt. Yang kelima ada iQOO Z10. Layarnya pakai panel AMOLED 6,77 inci beresolusi Full HD+, dengan refresh rate 120 Hz. HP ini ditenagai chipset Snapdragon 7S Gen 3 berbasis fabrikasi 4 nanometer, jadi performanya kencang tapi tetap irit daya. Varian RAM-nya ada dua, yakni 8 dan 12 GB, dengan penyimpanan internal 128, 256, atau 512 GB. Untuk kamera, iQOO Z10 punya kamera utama 50 megapiksel dengan OIS, ditambah kamera depth 2 megapiksel. Kamera depannya 32 megapiksel. Baterai super besar 7300 mAh, didukung pengisian cepat 90 watt flash charge. Yang keenam ada Poco X7 series. Bicara soal ponsel dengan layar AMOLED curved, sementara versi Pro pakai layar datar yang lebar 6,67 inci dan refresh rate yang kece badai 120 Hz. Nah, buat kalian yang ngincer performa gahar, ponsel ini ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 7300 Ultra. Sementara itu versi Pro mengusung Dimensity 8400. Bicara soal penyimpanan ada dua opsi nih, 256 GB atau 512 GB, dengan RAM 8 GB atau 12 GB. Ponsel ini dibekali kamera belakang triple setup, utama 50 megapiksel yang didukung OIS, ultrawide 8 megapiksel, dan depth sensor 2 megapiksel. Kamera depannya juga kece, 20 megapiksel buat selfie atau zoom meeting yang tajam. Poco X7 model punya kapasitas 5500 mAh dengan fast charging 45 watt. Sementara versi Pro naik level dengan 6000 mAh plus fast charging 90 watt. Yang ketujuh ada Infinix GT30 Pro. Ponsel ini hadir dengan layar AMOLED 6,7 inci beresolusi tinggi dan refresh rate 144 Hz. Pakai chipset MediaTek Dimensity 8350, dilengkapi pilihan RAM 8 atau 12 GB, serta memori internal 256 hingga 512 GB. Di sektor kamera, HP ini dibekali kamera utama 108 megapiksel dengan fitur OIS, ditambah kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera depannya 13 megapiksel, cukup buat selfie jernih dan video call mulus. Tenaga disuplai baterai 5500 mAh, ngecasnya juga ngebut pakai teknologi fast charging 45 watt. Yang kedelapan ada Vivo V40 Lite 5G. Layarnya sudah pakai AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, dan refresh rate 120 Hz. Ditenagai Snapdragon 4 Gen 2, chipset ini cukup bertenaga buat aktivitas harian bahkan gaming ringan. Tersedia varian RAM 8 GB per 12 GB, dan memori internal 256 GB per 512 GB, plus bisa tambah micro SD sampai 1 TB. Kamera utama 50 megapiksel juga ultrawide 8 megapiksel. Kamera selfie 32 megapiksel dilengkapi fitur AI Aura Light, bikin selfie makin terang dan cantik. Baterainya 5000 mAh awet dipakai seharian, pengisian cepat 80 watt. Yang kesembilan ada Oppo Reno 11. Ponsel ini punya layar OLED 6,7 inci dengan refresh rate 120 Hz
Didukung prosesor MediaTek Dimensity 7050. Di sektor kamera, Oppo Reno 11 bawa setup triple kamera belakang 50 megapiksel, 32 megapiksel telefoto, dan 8 megapiksel ultrawide, plus kamera depan 32 megapiksel selfie. Baterainya juga badak 5000 mAh dengan fast charging 67 watt, dan berikut ini adalah spesifikasi lengkap juga harganya. Yang ke-10 ada Poco F6. Dengan layar AMOLED 6,67 inci 120 Hz, segala tampilan bakal kelihatan smooth dan vivid, pas banget buat nonton atau main game. Ditenagai Snapdragon 8S Gen 3 yang super ngebut, pilihan RAM 8GB per 256GB, juga 12GB per 256GB. Dari segi fotografi, dual kamera belakang 50 megapiksel OIS, 8 megapiksel ultrawide, ditambah kamera depan 20 megapiksel buat selfie kekinian. Nggak ketinggalan baterai 5000 mAh yang didukung fast charging 90 watt, bikin kalian nggak pernah khawatir kehabisan daya. Yang ke-11 ada Honor X9C. Layar AMOLED berukuran 6,78 inci dengan refresh rate 120 Hz. Untuk urusan performa HP ini, ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 fabrikasi 4 nanometer. Soal penyimpanan, lu bisa pilih antara 256GB atau 512GB dengan RAM 8GB atau 12GB. Bagian kamera juga nggak kalah keren, guys. Di belakang ada setup triple kamera dengan resolusi 108 megapiksel, 5 megapiksel ultrawide, dan 2 megapiksel untuk kedalaman gambar. Untuk selfie, kamera depannya punya resolusi 42 megapiksel, yang siap bikin foto lu makin keren. Daya tahan baterainya juga luar biasa dengan kapasitas 6600 mAh dan teknologi pengisian daya 66 watt yang super cepat. Yang ke-12 ada Samsung A36. Samsung Galaxy A36 punya layar Super AMOLED 6,7 inci yang lebar dan tajam, dengan refresh rate 120 Hz. HP ini dibekali chipset Snapdragon 6 Gen 3, RAM-nya ada pilihan 8GB atau 12GB, dan memori internal 128 atau 256GB. Bagian kameranya cukup komplit, 50 megapiksel kamera utama dengan OIS, 8 megapiksel ultrawide buat foto pemandangan, 5 megapiksel makro buat foto close-up detail, kamera depannya 12 megapiksel, cocok buat selfie dan video call. Samsung A36 punya baterai 5000 mAh, sudah dukung pengisian cepat 45 watt. Yang terakhir ada Honor GT. HP ini punya layar AMOLED 6,7 inci dengan refresh rate 120 Hz, dijamin smooth banget. Di dalamnya udah dibekali prosesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Performanya ngebut parah, cocok buat gaming hardcore atau multitasking tanpa lag. Pilihan memori juga gede, ada varian 256GB dan 512GB. Ada juga RAM 12GB atau 16GB. Urusan kamera, ngasih setup dual kamera belakang 50 megapiksel. Juga ada 12 megapiksel ultrawide dan kamera depan 16 megapiksel buat selfie tetap kece. Nggak cuma itu, baterai 5300 mAh plus fast charging 100 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Oke guys, sekian rekomendasi HP 3 hingga 4 jutaan. Dengan spesifikasi tinggi yang cocok banget untuk dijadikan andalan sebagai HP utama jangka panjang di tahun 2025. Semoga bisa jadi referensi terbaik buat kalian yang ingin upgrade perangkat dengan performa mantap, fitur lengkap, dan tentunya tetap ramah di kantong.